Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kenalkan saya Muhammad Nazari dari Teknik Komputer 2020. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kegiatan saya selama kerja praktik di PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel yang bertemakan pengembangan dan pengujian sistem marketplace konten kreator berbasis web. Inilah topik pembahasan yang akan saya sampaikan pada presentasi ini. Dan latar belakangnya, kenapa latar belakang saya mengambil kerja praktik ini? Yang pertama adalah dikarenakan Telkomsel menyediakan lingkungan yang ideal bagi karyawan dan bagi mahasiswa yang melaksanakan magang atau kerja praktik. Dan juga tujuan saya adalah untuk mempelajari bagaimana cara kerja website marketplace content creator secara full stack yang merupakan proyek real perusahaan dan bukan merupakan proyek dummy. Dan adalah profil perusahaan Telkomsel. Jadi Telkomsel ini berdiri pada tahun 1995 dan inilah detailnya beberapa produknya atau contohnya adalah Telkomsel Halo, Telkomsel Prabayar, Bayu, Telkomsel Orbit, Link Aja, IndiHome, dan lainnya. Dan sementara yang produk yang terdapat di divisi saya yaitu divisi FAS adalah CloudMax, Call Manager, Langit Musik, paket Zoom Telkomsel, Konten Kreator Marketplace, dan lainnya. Dan ini adalah profil divisi saya yaitu FAS atau Value Added Service. Jadi direktur ada sebagai demikian dan saya berada dalam divisi integrasi konten di bawah pimpinan Pak Taufan Genisal. Ini adalah dasar teorinya. Jadi konten kreator marketplace merupakan semacam marketplace di mana konten kreator bisa berinteraksi dengan supporternya dan juga bisa melakukan penjualan konten dan dapat dimonetize dalam bentuk uang. Dan platformnya sendiri adalah aplikasi web yang dapat diakses melalui PC, laptop, ataupun mobile phone, ataupun tablet dan device lainnya. Dan marketplace ini juga dilengkapi oleh fitur chat yang memungkinkan interaksi antara user dan kreator. Nah, dari dasar teori full stack development-nya, jadi pengembangan full stack sendiri secara definisi merupakan pengembangan pada bagian front end atau antara muka dan back end. Dan front end merupakan bagian website yang bekerja pada tampilan dan interaksi pengguna. Sedangkan back end itu bagian belakangnya atau sebuah aplikasi yang berada pada sisi server atau server side berbeda dengan front end yang merupakan client side dan di mana back end ini tidak terlihat oleh user. Dalam suatu sistem, backend merupakan penghubung antara front-end dan database. Jadi, ibaratnya backend itu merupakan jembatan antara front-end dan database-nya. Dan adalah tools yang digunakan dalam pengembangan front-end ada Next.js. Next.js merupakan framework dari JavaScript ya, yang memungkinkan pengembangan berbasis JavaScript terhadap front-end, di mana terdapat fitur-fitur seperti routing app, routing page, dan juga pemanggilan API itu sendiri. Dan juga Next.js ini bisa diintegrasikan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript itu. Jadi tidak perlu membuat 3 file terpisah. Sementara Material UI merupakan tools atau framework yang digunakan untuk membuat komponen pada front end-nya. Jadi kita tidak semacam bootstrap ya. Jadi kita tidak perlu meng-customize sendiri komponen button, komponen drop dan lainnya karena kita tinggal memanggil fungsi dari Material UI saja dan tinggal dikustomisasi. Dan tools yang digunakan pada backend adalah Node.js. Dan Node.js ini merupakan berbasis JavaScript dan bersifat server side karena berada di backend. Dan dia berfungsi untuk memanggil API dan menjalankan tugas backend yang lainnya. Dan tugas saya selanjutnya adalah pengujian sistem atau testing yang akan dijelaskan pada selanjutnya. Namun perlu diketahui bahwa dasar teorinya adalah pengujian sistem merupakan proses yang dilakukan untuk mengevaluasi kualitas suatu sistem atau komponen dengan tujuan mengidentifikasi potensi kegagalan atau kesalahan. Jadi di sini kita mensimulasikan ada nggak sih bug-bug yang ditemukan dalam sistem tersebut gitu. Dan salah satu metode testing adalah pen testing. Namun pada pen testing ini kita lebih fokus pada mencari celah dalam keamanan sistem. Next. Dan inilah kegiatan yang saya lakukan selama periode magang. Yang pertama adalah pengujian dan pengembangan. Pengembangan sendiri pengembangan full stack dan pengujian sendiri merupakan terbagi menjadi 2, yaitu user testing dan supporting penetration testing. Dan ini adalah kegiatan saya, pengembangan full stack sistem dashboard admin. Jadi konten kreator marketplace itu terdapat satu dashboard admin di mana admin bisa mengontrol atau mengetahui data-data yang terdapat pada konten kreator marketplace tersebut. Di sini adalah tahapan-tahapan yang lakukan. Yang pertama adalah front end slicing, yang kedua making query, yang ketiga making API endpoint, dan 4 adalah API integration. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut.
Nah, font and slicing merupakan proses penerjemahan desain UI UX untuk diimplementasikan pada tampilan website sebenarnya. Jadi UI UX itu desainnya udah di dalam Figma, dan di Figma itu ada kita bisa menginspek elemennya, untuk dan ketika elemen itu diinspek kita bisa menerjemahkannya dengan bantuan material UI, dan kita memanggil komponen-komponen material UI seperti contohnya adalah box, dan kita dapat mengkustomisasi sesuai dengan inspek elemen yang terdapat pada Figma. Dan yang selanjutnya adalah pembuatan query, dan pembuatan query ini dibantu menggunakan The Beaver dan tentunya menggunakan database pre-production. Setelah query itu dibuat, maka query tersebut diimplementasikan pada backend. Dan pada backend sendiri juga dibuat pembuatan API endpoint. Dan flow-nya adalah sebagai berikut. Jadi ketika ada request dari front-end masuk, maka sebelum proses itu dicek, harus ada proses otorisasi dan autentikasi. Jika autentikasi sukses, maka request akan diproses dan mengembalikan status kode 200, dan jika tidak, maka akan mengembalikan status kode 401 unauthorized. Dan yang diizinkan dalam magang ini, pembuatan API endpoint-nya hanya get, post, update, dan lain sebagainya. Dan untuk pembuatannya sendiri menggunakan library Express dengan Node.js. Ketika API-nya sudah jadi, maka tugas selanjutnya adalah menggabungkan antara front end dan back end dengan menggunakan integrasi API. Nah, untuk integrasi API ini menggunakan bantuan library axios.post ya, karena untuk memanggil API yang telah dibuat di back end, dan untuk integrasinya sendiri dilakukan ketika di front end ini ada event, sehingga ketika event tersebut dijalankan maka akan memanggil request sesuai yang ditentukan. Dan ini adalah hasil pengembangan dashboard admin selama kerja praktik saya. Saya berhasil membuka 10 halaman pada web dashboard admin, 16 fitur, dan total commit di GitLab-nya sebanyak 82 commit. Dan ini adalah bukti commit saya di GitLab. Dan ini adalah contoh dashboard admin yang bisa saya tampilkan. Yang lainnya tidak bisa karena itu rahasia perusahaan. Yang pertama adalah untuk mengenai transaksi. Di sini terdapat fitur-fitur untuk mengenai transaksi harian dan transaksi revenue setiap bulannya gitu, dan bisa difilter juga melalui filter data yang telah saya buat filternya. Kemudian di sini adalah untuk menginput kategori channel dari admin untuk pengkategorian nanti di fitur konten kreator marketplace-nya. Dan selanjutnya adalah kegiatan pengujian. Nah, kegiatan pengujiannya seperti saya sudah jelaskan bahwa terdapat dua, user testing dan penetration testing. Nah, untuk penetration testing sendiri saya mencoba mencari celah dalam sistem tersebut, tapi tentunya tidak membuat sistem tersebut rusak atau down. Sehingga saya memutuskan untuk melakukan API testing menggunakan Burp Suite, OWASP, dan tools API hacking atau testing lainnya. Saran atau evaluasi, inilah saran saya, dan uh, yang paling inti adalah saya harus meningkatkan komunikasi saya dengan tim developer, dan saya harus melakukan proses building dulu sebelum saya request untuk deploy terhadap tim CI/CD dari tim development-nya. Sekian, dan inilah dokumentasi saya selama kerja praktik. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.